Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview lagi posisiku di Bitcoin dan nanti aku juga akan kembali menjawab pertanyaan apakah kalau misalnya kamu membeli 0,1 Bitcoin itu adalah langkah yang baik atau enggak ya men? Nanti kalau misal sempat di akhir video aku juga akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Udah lama aku nggak bikin video seputar Bitcoin ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, aku di sini mau review dulu portofolioku. Saat ini aku udah memiliki portofolio pintu wallet value sebanyak 790.826.230 rupiah. Dan di sini ada rupiah balance sedikit. Nanti mungkin aku bakal gunakan untuk membeli Bitcoin lagi ya, men. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat di walletku, aku bisa tunjukin 1 week terakhir. Nih ada kenaikan lumayan. Kemudian kalau kita lihat 1 month terakhir, ini juga ada peningkatannya, men. Dimana angka tertingginya sampai mencapai titik 802 juta sekian. Tapi karena cryptocurrency ini asetnya cukup volatil, jadi agak wajar kalau misalnya nanti dalam perharinya bisa tiba-tiba minus puluhan juta, kemudian plus lagi puluhan juta, itu wajar banget ya teman. Tapi bagi teman-teman semua yang baru nyemplung ke dunia ini, mungkin teman-teman bisa agak sedikit shock. Maka dari itu, aku tetap tekanin ke teman-teman, pastikan ini sesuai dengan profil resiko kamu, baru kamu boleh berinvestasi di sini. Nah, kamu bisa lihat di sini posisiku hanya banyaknya di Bitcoin, yang lain hanya ada koin-koin micin dan aku belinya hanya beberapa ratus ribu sampai 1 juta. Dan biasanya kalau misalnya udah mendapatkan profit juga paling aku TP dan aku pindahin lagi ke Bitcoin ya kan, karena tujuan utamaku adalah nge-stack sebanyak mungkin Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat saat ini pintu wallet value ku udah sedikit mengalami peningkatan karena di video-video sebelumnya kalau nggak salah angkanya sekitar 600 juta sekian, sekarang udah 790 juta. Dan kalau misalnya total aku udah mendapatkan profit lebih dari 200 juta di Bitcoin ya kan. Kenapa aku taruh simpan Bitcoinku di pintu? Tujuannya ini supaya aku bisa manfaatin pintu earn, dimana di pintu earn ini aku masukin Bitcoinku sehingga Bitcoinku mendapatkan passive income. Ini kamu bisa lihat setiap 12 jam aku mendapatkan 1668 Satoshi ya kan? Dan sekarang sejauh ini aku udah mendapatkan 244.671 Satoshi atau 2,8 juta sekian. Angkanya akan terus bertambah dari waktu ke waktu ya kan? Nah, kalau misal teman-teman lihat kenapa posisiku dari waktu ke waktu semakin bertambah, jawabannya adalah karena aku selalu menyisihkan uangku untuk aku belikan Bitcoin ya kan? Jadi setiap kali aku ada penghasilan, entah itu dari gaji, entah itu dari endorse, entah itu dari investasi-investasi lainnya, semuanya aku gunakan untuk membeli Bitcoin. Karena ini aku udah mempelajari dari masa lalunya Bitcoin, dimana kamu bisa lihat setiap kali ada yang namanya peristiwa halving terjadi ini, kenaikan Bitcoin akan menjadi sangat signifikan. Dan di sini kamu bisa lihat pada 2013 nih beberapa hari, yaitu 365 hari sebelumnya Bitcoin di harga terendah, kemudian 365 hari setelahnya, setelah halving Bitcoin harganya menjadi sangat tinggi dari 2,5 dolar jadi 1.000 dolar. Begitu juga di tahun 2016-17 kamu bisa lihat 1 tahun sebelum halving 260-an dolar, 1 tahun setelah halving 2.500-an dolar. Naiknya banyak banget ya kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari tahun 2020-2021 kamu bisa lihat dari 7.000-an dolar, yaitu 1 tahun sebelum halving, kemudian 1 tahun setelah halving harganya menjadi 56.000 dolar sekian. Dan sekarang per saat ini video ini dibuat, Bitcoin itu udah mencapai harganya sekitar 70 ribuan dolar. Jadi kalau misalnya nanti setelah halving, besar kemungkinan Bitcoin akan mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi ya men. Maka dari itu aku akan kembali menambah posisiku di Bitcoin terus-menerus. Dan kalau misalnya teman-teman tanya sampai kapan aku akan membeli Bitcoin, jawabannya adalah mungkin sampai sekitar 3 bulan dari sekarang. Karena kalau misalnya kamu lihat beberapa saat atau beberapa bulan setelah periode halving ini kita masih bisa gunakan untuk mengakumulasikan Bitcoin ya men. Kemudian kalau misalnya nanti udah kira-kira udah 1 tahun, 400 hari, 500 hari, nah itu mungkin aku akan melepas sebagian dari Bitcoinku ya kan, dan aku akan melakukan yang namanya TP. Cuma aku nggak akan menjual semuanya karena menurut aku pribadi Bitcoin itu secara jangka panjang akan prospeknya sangat baik. Nah, Bitcoin ini menurut aku Bitcoin adalah aset yang sangat berarti ya kan, dimana Bitcoin itu semakin lama udah semakin langka. Nanti kalau misalnya udah terjadi halving, jumlah Bitcoin yang bisa di mining akan semakin sedikit, perharinya mungkin hanya bisa termain sebanyak 400-an. Sedangkan dari segi demand-nya itu semakin lama semakin banyak. Kamu bisa lihat di luar sana institusi besar lagi pada rebutan, MicroStrategy udah nyetok banyak banget, kemudian BlackRock, Fidelity, ARK dan lain-lainnya semua
lagi pada membeli Bitcoin karena ETF-nya kan udah di-approve beberapa saat yang lalu. Kemudian nanti kalau misalnya retail udah mulai sadar akan pentingnya Bitcoin, juga retail akan perlahan-lahan masuk dan memindahkan aset dari tempat lain ke Bitcoin. Maka dari itu Bitcoin dari segi supply dan demand menurut aku ini sangat baik, dimana supply-nya benar-benar terbatas, angkanya fix, berbeda dengan uang fiat money yang bisa dicetak terus-menerus sehingga nilainya bisa menjadi turun. Kalau misalnya Bitcoin itu jumlahnya udah fix di 21 juta ya kan. Itulah kenapa menurut aku investasi di Bitcoin sangat baik, apalagi menjelang halving seperti ini. Video ini aku buat pada tanggal 12 April, dimana ini kira-kira 1 minggu sebelum halving. Nanti bagi teman-teman yang nonton video ini mungkin dari masa depan, kamu bisa lihat kira-kira bagaimana peningkatan harga Bitcoin ya kan. Nah, karena Bitcoin udah semakin langka, maka dari itu menurut aku pribadi, bahkan kalau misal kamu bisa membeli 0,1 Bitcoin, itu akan sangat bagus. Sebenarnya kalau bisa kamu menjadi seorang full coiner atau kamu bisa memiliki lebih dari 1 Bitcoin, tapi kalau misal kamu belum bisa, nggak apa-apa, kamu bisa menggunakan cash yang kamu punya dulu atau kamu menggunakan aset yang udah kamu miliki dulu untuk membeli berapapun Bitcoin yang kamu bisa. Kan kalau kamu bisa beli 0,1, ya udah beli 0,1. Kamu bisa beli 0,05, ya udah kamu beli 0,05 ya kan. Karena 0,1 Bitcoin aja harganya udah seratusan juta ya kan. Jadi aku ngerti mungkin nggak semuanya bisa membeli seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang punya cadangan cash, ya kamu bisa menggunakan. Seperti aku saat ini, aku memiliki Bitcoin yang menurut aku lumayan besar ya kan posisinya. Dan aku akan terus menambah Bitcoinku sampai mungkin angkanya di miliaran. Bayangin kalau misalnya aku udah memiliki 1 miliar dalam bentuk Bitcoin aja. Kalau misalnya nanti Bitcoin bisa mengalami kenaikan katakan 2 kali lipat, 3 kali lipat, uang yang katakan kalau misalnya 1 miliar bisa menjadi 3 miliar, itu akan menjadi sangat luar biasa kan. Kemudian kalau misalnya tidak udah dari sana, menurut aku pribadi mengembangkannya akan lebih mudah lagi. Nah, di sini aku juga bakal tekenin bahwa harga masa depan Bitcoin itu kita semua nggak ada yang bisa tahu, tapi dari banyak pakar di luar sana, contohnya adalah mungkin Michael Saylor atau Cathie Wood dan banyak pakar-pakar lainnya. Aku udah nonton ratusan video di YouTube, kemudian aku juga udah baca banyak banget buku seputar Bitcoin. Aku sampai di satu kesimpulan bahwa aku sama sekali nggak akan kaget kalau di masa depan Bitcoin itu akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nanti kalau misalnya sampai harganya sampai jutaan dolar, aku pribadi udah nggak kaget lagi kan. Padahal harganya saat ini hanya 70 ribuan dolar. Nah, kamu bisa lihat di sini sejumlah pakar memprediksi harga Bitcoin bisa mencapai 16 miliar hingga 20 miliar lebih di tahun 2030. Karena dari Cathie Wood aja sebelumnya beliau bilang bisa sampai 1 juta per 2030 ya kan. Kemudian direvisi lagi, beliau bahkan bisa bilang sampai 3,8 juta atau 60 miliar dolar. Itulah kenapa aku bilang di sini kalau misal kamu memiliki 0,1 Bitcoin aja, menurut aku pribadi itu udah sangat berat. Kalau misalnya katakan nanti itu kejadian di mana 1 Bitcoin beneran menjadi 60 miliar, nggak apa-apa kalau misalnya kita tarik time frame-nya agak panjang dikit, mungkin 2035, 2040. Tapi kalau misal kamu punya 0,1 Bitcoin dan seiring berjalan waktu kamu beli terus, kan bisa aja nantinya kamu menjadi seorang miliarder ya kan, atau multi miliarder. Maka dari itu, itulah kenapa aku bilang kalau misalnya saat ini kamu bisa memiliki 0,1 Bitcoin aja, itu udah sangat berarti. Nah, 0,1 Bitcoin itu sama aja dengan 10 juta Satoshi ya kan, karena di sini sebenarnya Bitcoin itu bisa dipecah lagi menjadi Satoshi. Nanti aku bakal bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini bisa aku simpulkan adalah dengan memiliki 0,1 Bitcoin atau 10 juta Satoshi, di masa depan kamu udah menjadi miliarder ya kan, seiring dengan terus meningkatnya harga Bitcoin. Oke, berikutnya aku bakal jelasin dikit lagi mengenai Satoshi atau satuan dari Bitcoin. Mungkin di luar sana kan ada lumayan banyak teman-teman yang ngerasa, wah Bitcoin mahal banget, harganya sampai 1,1 miliar. Kalau misalnya nggak punya 1,1 miliar, nggak bisa beli Bitcoin dong. Jawabannya adalah sebenarnya Bitcoin itu bisa dipecah lagi. Jadi kamu nggak perlu membeli satu buah atau satu biji atau satu keping Bitcoin. Kamu bisa membeli 0,01 Bitcoin, 0,001 Bitcoin, 0,01 Bitcoin. Jadi intinya dengan uang berapapun sebenarnya kamu bisa membeli Bitcoin. Untuk mempermudah aku bakal jelasin, Bitcoin itu satuannya adalah Satoshi ya kan, dimana 1 Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Cara mudah bacanya gimana? Di sini kamu bisa lihat ya. Intinya itu Bitcoin itu ada 8 angka atau 8 desimal di belakang koma. Ini kamu bisa lihat di sini kalau misal kamu punya 100 juta Satoshi, itu artinya 1,000
Bitcoin. Dimana di sini artinya kamu memiliki 100 juta Satoshi. Jadi kamu lihat angka ini adalah jumlah Satoshi kamu. Nah, kalau misal 1 Satoshi yaitu sama aja 0,0000001 Bitcoin. Nah, jadi sebenarnya kamu bisa lihat di sini ini adalah angka Satoshi-nya. Kan? Di sini contoh tadi kalau misalnya aku bilang 0,1 Bitcoin, yaitu artinya berapa? Itu artinya 10 juta Satoshi. Nah, kalau misalnya kita lihat angka ini adalah 10 juta. Kamu bisa lihat nolnya ada 7 ya. Nah, kalau misalnya kamu katakan uang kamu terbatas nih, kamu cuma punya 100.000 rupiah, kan artinya kamu hanya bisa membeli sekitar 10.000 Satoshi ya. Ya udah, kamu bisa membeli 0,0001 Bitcoin. Jadi nggak apa-apa kalau misal kamu punya uangnya berapa, menurut aku kamu boleh beli dulu. Seperti yang kamu bisa lihat dari beberapa video sebelum-sebelum ini, aku selalu menambah posisiku di Bitcoin. Setiap kali aku ada penghasilan, aku terus tambah posisi ya. Makanya sekarang portofolioku udah hampir menyentuh 1 miliar di Bitcoin. Dan aku akan terus melakukan top up kira-kira beberapa bulan dari sekarang ya. Nanti kalau misalnya udah mulai pertengahan tahun atau udah mulai Q4, mungkin aku udah mulai stop untuk membeli Bitcoin. Jadi seperti itu teman, updateku seputar Bitcoin. Bagi teman-teman semua yang pengen ikut berinvestasi, kamu juga boleh cek di kolom deskripsi karena di situ aku udah tulis berbagai macam kode referral dari berbagai platform. Kamu bisa menggunakan kode referral tersebut supaya kamu dapat bonus sehingga kamu bisa memperbesar portofolio kamu ya kan. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.